Halo adik-adik kelas 12, apa kabarnya? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai fotosintesis. Tapi ini bagian pertama ya, kita akan mempelajari hanya reaksi terang. Nanti reaksi gelap itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Nah, langsung saja kita lihat fotosintesis. Reaksi kimianya adalah 6 CO2 karbon dioksida nanti dengan bantuan air, kemudian akan menghasilkan karbohidrat atau glukosa dan, oksigen nanti yang akan dilepaskan ke udara. Nah, fotosintesis ini terjadi di kloroplas, nanti ada bagian kloroplas, strukturnya terdiri yang paling penting nanti ada stroma, tilakoid ini seperti cincin ya adik-adik ya, seperti uang, oke. Kemudian ada yang menumpuk, yang disebut nanti dengan grana ya atau granum di sini. Nah, fotosintesis terdiri atas dua tahapan nanti adik-adik ya, yang disebut dengan reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di grana, sementara reaksi gelap terjadi di stroma. Jadi di stroma untuk reaksi gelap, nanti reaksi terang di tumpukan tilakoid ini yang disebut dengan grana. Nah, sekarang kita lihat, nanti adik-adik harus tahu setelah pembelajaran ini di kapan CO2 dibutuhkan, reaksi terang atau gelap, kemudian kapan H2O dipakai di reaksi terang atau gelap, sampai dengan karbohidrat atau glukosa itu sebenarnya dihasilkan pada reaksi terang atau gelap atau yang bagaimana ya adik-adik. Nah, kita lihat reaksi terang. Nah, reaksi terang terjadi di membran tilakoid tadi, yaitu di grana di sini, tumpukan tilakoid, dan bahan utamanya adalah H2O. Nah, kita ingat kembali ya tadi CO2 tambah H2O menghasilkan C6H12 O6 tambah O2. Ini belum setara, tadi disetarakan adik-adik ya, 6, 6. Di sini berarti ada 3 ya. O6 juga oksigen. Oke. Nah, di sini dibutuhkan cahaya ya, namanya juga reaksi terang. Nah, cahayanya itu nih karena dia bergantung katanya untuk memecah si air. Jadi butuh cahaya untuk memecah H2O karena nanti hasil dari fotolisis itu ada ion hidrogen. Nah, nanti hidrogen ini akan digunakan untuk membentuk karbohidrat tapi di reaksi gelap, adik-adik ya. Nah, selain itu nanti ada elektron yang hasil dari fotolisis ini akan dipakai sih untuk mengisi kekosongan elektron. Nah, bagaimana dengan oksigen tadi di sini? Nah, oksigen ini dikeluarkan ke lingkungan juga pada saat reaksi terang ya adik-adik ya. Nah, selain itu nanti dihasilkan ATP dan NADPH pada reaksi terang. Sekarang kita lihat proses masing-masingnya. Oh ya, sebelumnya kita harus paham dulu ada yang disebut dengan fotosistem. Oke, foto ini berarti dia memang cahaya, sistem ya, suatu sistem. Nah, sebenarnya fotosistem merupakan kumpulan pigmen dan protein pada membran tilakoid. Nanti dia berperan untuk memanen energi, mengambil energi dari elektron yang tereksitasi. Jadi seperti ini adik-adik ya. Nah, ketika energi cahaya ini mengena klorofil terkena cahaya, nah elektron itu menjadi tereksitasi, menjadi bergerak nih, melompat ke sini, dia menuju ke pusat reaksi di sini ya, klorofil. Nah, di sini ada elektron pembawa elektron primer di sini. Dan nanti di sana juga ada antena dan sebagainya ya. Nah, yang penting di sini ada klorofil A, kemudian ini pigmen lainnya, karoten. Nah, menyerap energi biasanya di sini ada fotosistem 1, panjang gelombangnya P700 dan fotosistem 2, panjang gelombangnya adalah 680 nanometer ya. Nah, kita lihat tadi fotosistem itu akan menangkap cahaya, oke. Kemudian energi cahaya itu nanti akan dipindahkan ke pusat reaksi. Nah, elektron itu kan tereksitasi juga dia akan terlepas. Nah, elektron ini ditangkap oleh penerima elektron, kemudian nanti akan ini ya,
mengikuti atau mengalami sistem transport elektron. Oke, nanti ada gambarnya. Oke. Untuk kemudian nanti setelah melalui sistem transport elektron akan menghasilkan energi kah atau mengikuti proses selanjutnya ya. Nah, kita lihat dulu berdasarkan aliran elektron. Ini masih reaksi terang ya. Nah, reaksi terang itu berdasarkan aliran elektronnya nanti ada yang siklis dan non-siklis. Mengapa disebut siklis? Karena nanti akan kembali ke pusat reaksi, sementara non-siklis elektron itu tidak kembali. Nah, kita lihat dulu yang pertama untuk siklik atau siklis ya. Nah, siklis itu bagian yang ini ya adik-adik, bagian yang tengah ini. Karena dia hanya dari sini seret. Nanti kalau yang dari ini semua adalah non-siklis. Nah, kita lihat dulu. Cahaya, ketika klorofil terkena cahaya, nah cahaya ini akan ditangkap oleh fotosistem 1 ya. Ini fotosistem 1 oleh klorofil A yang berperan di sana. Nah, selanjutnya di sini eksitasi, elektronnya mulai tidak seimbang nih, mulai bergerak. Nah, pertama diteruskan ke pusat reaksi di klorofil A. Di sini pusat reaksi ya. Nah, elektron kemudian bergerak diteruskan ke pusat penerima elektron terakhir masuk ke sistem transport elektron. Sebentar. Jadi ketika elektron di sini akan berpindah, diterima pertama kali oleh di sini ada penerima elektron primer ya. Nah, kemudian masuklah ke sini sistem transport elektron istilahnya. Mulai protein pembawa ke ferredoksin, kemudian sitokrom kompleks sampai plastosianin ya di sini. Nah, nanti akan kembali ke fotosistem 1. Makanya dia disebut siklis ya, adik-adik. Nah, elektron diteruskan ke pusat penerima elektron terakhir. Oke, di sini kan yang pertama, kemudian ini terakhir melalui sistem transport elektron. Nah, kalau dia sudah melalui ini, elektronnya ini akan kembali ke fotosistem 1. Nah, di sini ada energi yang terlepas selama proses perpindahan elektron. Oke, selama proses perpindahan elektron akan membentuk ATP. Sehingga kita tahu pada di sini reaksi pada aliran yang siklis dihasilkan ATP ya, adik-adik. Nah, itu untuk yang siklis. Sekarang kita lanjut yang non-siklik. Non-siklik itu melibatkan fotosistem 1 dan 2 ya, adik-adik ya. Fotosistem 1 dan fotosistem 2. Di sini ini fotosistem 2, ini fotosistem 1. Nah, nanti pergerakannya seperti katanya ada yang mengatakan grafik Z ya. Nah, pertama, cahaya ditangkap oleh klorofil A di fotosistem 2. Nah, di sini adik-adik ya. Nah, di sini elektron tereksitasi, kemudian bergerak dan ditangkaplah oleh penerima elektron yang primer yang pertama kali ya. Setelah elektron tereksitasi meninggalkan pusat reaksi, nah dia akan, ini kan fotosistem 2 ya. Nanti istilahnya dia akan pergi ke fotosistem 1. Makanya tadi disebut non-siklis. Jadi elektron dari fotosistem 2 ini pergi, nanti akan ke fotosistem 1. Nah, untuk itu, untuk mengisi kekosongan elektron, fotosistem 2 ini akan mengambil elektron dari fotolisis. Disinilah terjadi fotolisis air ya, di mana H2O terurai menjadi di sini 2 ion hidrogen, kemudian ada elektron yang terlepas dan ada oksigen yang dilepaskan ke lingkungan ya adik-adik. Nah, tadi elektron ditangkap oleh akseptor primer. Kita ini lagi deh. Copy. Oke. Ini ya ke primer, kemudian serangkaian reaksi. Nah, selanjutnya tadi ini kita lihat dulu. Nah, setelah dari sini elektron akan menuju fotosistem 1. Setelah melalui serangkaian ini dia akan ke fotosistem 1. Nah, di sini terbentuk ATP. Selanjutnya
masuk ke fotosistem 1 di sini juga elektron akan menyerap cahaya. Oke, kemudian ditangkap kembali oleh penerima elektron primer. Oke, nah selanjutnya nanti ke sini. Jadi tidak kembali karena dia non siklis kan. Dilanjutkan oleh sistem transport elektron di sini ferredoxin. Kemudian nanti akan terbentuk NADPH dari NADP ya. Ini dia. Elektron ditangkap setelah melalui elektron ditangkap oleh akseptor elektron, tadi pertama primer, kemudian ada serangkaian sistem transport elektron. Nah, membawa elektron-elektron ke NADP, mengikat ion hidrogen, dan akhirnya terbentuk NADPH. Oke ya, adik-adik, itu untuk tadi secara non-siklis. Oke, kita lihat kembali arahnya dari fotosistem 2, lanjut terus nanti ke fotosistem 1, kemudian melanjutkan sampai nanti terbentuk NADPH di sini ya. Oke, tadi elektron yang pergi di sini kan digantikan oleh fotolisis air tadi adik-adik ya. Nah, sehingga sekarang kita tahu apa sih perbedaan antara siklis dan non-siklis. Kita lihat pertama perbedaannya dari fotosistem. Yang siklis, fotosistemnya yang terlibat hanya fotosistem 1. Tadi panjang gelombangnya 700 nanometer ya adik-adik. Sementara non-siklis, fotosistem 2 dan fotosistem 1. Karena tadi seperti zigzag ini adik-adik ya, Z. Kemudian pergerakan elektronnya arahnya ini kembali ke fotosistem 1 lagi, kembali ke pusat reaksi. Sementara non-siklis tadi diawali dari fotosistem 2, dia lanjut ke fotosistem 1. Oke, jadi tidak kembali lagi ke fotosistem 2. Nah, hasilnya di sini hanya ATP untuk siklis, sementara non-siklis itu ada ATP, NADPH, tentu saja ada oksigen dan ion hidrogen tadi adik-adik ya. Nah, sampai di sini semoga kalian paham. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar ya adik-adik, pertanyaan kalian. Nah, kita bertemu pada materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan salam.